Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sinta Restu STMT, kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi UAS Project Riset Operasi 2 yang berjudul Analisis Kepekaan Sistem Antrian Pengisian Bahan Bakar pada Pertamini menggunakan model MM1. Selanjutnya, yaitu terdapat anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Jihan Atika Septiani, yang kedua ada Ananda Putri Aryani, yang ketiga ada Alivia Inaya, yang keempat ada Delvita Maharani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nur Maulida Fitria. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pertumbuhan penggunaan sepeda motor di Indonesia terus meningkat sebagai akibat dari mobilitas penduduk di wilayah perkotaan dan suburban. Kebutuhan akan layanan pengisian bahan bakar yang cepat dan mudah dijangkau menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang mobilitas tersebut. Selain stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU berskala besar, layanan pengisian bahan bakar skala mikro seperti Pertamini juga semakin menjadi pilihan, terutama di lingkungan pemukiman dan jalur lokal yang belum terlayani secara optimal oleh SPBU konvensional. Lokasi ini ada di Jalan Kalimulia, Kelurahan Kalimulia dan Kecamatan Cilodong. Jam operasional ini dari jam 5 sampai jam setengah 11 malam. Intensitas kedatangan tinggi terutama pada jam sibuk berpotensi menimbulkan antrian yang panjang. Permasalahan antrian tidak hanya muncul akibat tingginya tingkat kedatangan, tetapi juga karena keterbatasan fasilitas pelayanan yang biasanya hanya melibatkan satu jalur dan satu petugas. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan peningkatan waktu tunggu pelanggan, ketidaknyamanan layanan, serta potensi penurunan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kemudian ada metodologi. Yang pertama ada desain dan pendekatan penelitian. Model antrian MM1 dipilih karena sistem pelayanan Pertamini hanya memiliki satu jalur pelayanan dan satu operator dengan pola kedatangan pelanggan yang bersifat acak serta waktu pelayanan yang bervariasi. Karakteristik tersebut sesuai dengan asumsi dasar model MM1, yaitu kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Objek penelitian dan ruang lingkup. Objek penelitian adalah sistem antrian pengisian bahan bakar sepeda motor pada satu unit Pertamini yang berada di lingkungan pemukiman. Nah, sistem pelayanan terdiri dari satu pompa pengisian dan satu operator yang melayani pelanggan secara bergantian. Ruang lingkup penelitian terdiri dari yang pertama ada analisis tingkat kedatangan kendaraan, analisis tingkat pelayanan, perhitungan ukuran kinerja sistem antrian, analisis kepekaan terhadap perubahan parameter sistem, dan yang terakhir ada penyusunan rekomendasi manajerial. Dari pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan hasil penelitian tetap relevan dengan kondisi nyata operasional Pertamini. Teknik dan sumber pengumpulan data. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas layanan di Pertamini, kemudian mencatat waktu kedatangan kendaraan dan lama pelayanan pengisian bahan bakar. Pada pengamatan dilakukan pada kondisi operasional normal dan jam sibuk agar diperoleh gambaran kinerja sistem secara menyeluruh dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur dan alur metodologi penelitian dari mulai identifikasi masalah antrian, observasi, pelanggan tingkat kedatangan dan pelayanan, lalu kita uji keahlian antrian, selanjutnya jika stabil bisa lanjut ke tahap selanjutnya, jika tidak stabil, sistem tidak stabil atau evaluasi dan perbaikan. Lalu ada hasil dan pembahasan karakteristik operasional sistem antrian Pertamini. Sistem pelayanan pengisian bahan bakar Pertamini diteliti merupakan sistem dengan satu jalur pelayanan dan satu operator. Pelayanan diberikan kepada pelanggan sepeda motor secara bergantian sesuai urutan kedatangan atau FIOF. Berdasarkan hasil observasi, sistem ini menunjukkan pola kedatangan pelayanan yang bersifat acak dan waktu pelayanan yang bervariasi, sehingga dapat digunakan model antrian MM1. Selanjutnya di sini ada tabel yang sudah sesuaikan dengan hasil observasi. Karakteristik pada sistem pada tabel ini menunjukkan bahwa layanan Pertamini memiliki kesesuaian yang tinggi dengan asumsi dasar model MM1, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat mempresentasikan kondisi operasional yang aktual. Lalu selanjutnya kinerja sistem antrian pada kondisi operasional normal.
Perhitungan ukuran kinerja sistem dilakukan menggunakan parameter tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan. Lanjut, di sini ada tabel kinerja sistem antrian kondisi normal. Didapatkan tingkat utilisasi sistem dengan nilai 0,75, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian 2 kendaraan, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem 1 kendaraan, rata-rata waktu menunggu 4,5 menit, rata-rata waktu dalam sistem 6 menit. Di sini dapat disimpulkan nilai utilisasi sistem sebesar 0,75 menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan digunakan sebesar 75% dari waktu operasional. Nilai tersebut masih berada di bawah batas jenuh, sehingga sistem tergolong stabil. Rata-rata waktu tunggu pelanggan sebesar 4,5 menit menunjukkan bahwa pelayanan masih relatif efisien dan tidak menimbulkan antrian yang panjang dalam kondisi normal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tingkat utilisasi dan stabilitas sistem. Untuk memastikan bahwa sistem berada dalam kondisi stabil, maka harus dilakukan evaluasi terhadap nilai utilisasi sistem. Pada slide ini, kami menampilkan tabel interpretasi tingkat utilisasi sistem, yang dimana apabila nilai P atau ρ kurang dari 1, maka kondisi sistem stabil dengan sistem mampu melayani kedatangan. Lalu yang kedua, apabila P atau ρ sama dengan 0,75, maka kondisi sistem stabil dengan sistem balon jenuh. Lalu yang terakhir, apabila P atau ρ kurang dari sama dengan 1, maka kondisi sistem kritis dan antrian berpotensi meningkat. Nilai utilisasi yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pelayanan Pertamini masih memiliki kapasitas cadangan, namun peningkatan tingkat kedatangan atau penurunan kecepatan pelayanan dapat menyebabkan sistem mendekati kondisi jenuh. Selanjutnya, analisis kepekaan terhadap perubahan tingkat kedatangan. Untuk mengetahui dampak perubahan tingkat kedatangan kendaraan terhadap kinerja sistem, maka dianalisis sebagai berikut. Seperti yang disajikan pada tabel, tingkat kedatangan meningkat pada jam sibuk dari 30 kendaraan per jam menjadi 35 kendaraan per jam. Lalu dihitung sebagai yang tertera pada tabel. Yang pertama, utilisasi sistem dengan simbol ρ atau P. Hasilnya atau nilainya 87,5%. Lalu untuk waktu rata-rata dalam sistem atau WS, nilainya menjadi 0,2 jam atau 12 menit. Lalu untuk waktu rata-rata menunggu, nilainya menjadi 0,175 jam atau 10,5 menit. Hasil tabel ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kedatangan sebesar 16,7% yang dihasilkan dari tingkat kedatangan pada saat jam sibuk yaitu 35 dikurang tingkat kedatangan pada jam normal yaitu 30 lalu dibagi tingkat kedatangan pada jam normal per 30 lalu hasilnya 5/30 dan didapatkan yaitu 16,7%. Yang dimana menyebabkan waktu menunggu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem antrian SPBU roda 2 sangat sensitif terhadap peningkatan jumlah kendaraan yang berpotensi pada antrian panjang dan ketidaknyamanan pelanggan semakin membesar. Selanjutnya, analisis kepekaan terhadap perubahan tingkat pelayanan. Diasumsikan terjadi penurunan kecepatan pelayanan akibat gangguan operasional, sehingga tingkat pelayanan menurun menjadi 35 kendaraan per jam. Yang tadinya 40 menurun jadi 35 kendaraan. Lalu di sini kami tampilkan tabel analisis kepekaan terhadap perubahan pelayanan, yang dimana utilisasi sistem tetap 86%, lalu waktu rata-rata dalam sistem menjadi 12 menit atau 0,2 jam, dan waktu rata-rata menunggunya menjadi 0,171 jam atau 10,3 menit. Dari tabel tersebut menunjukkan penurunan tingkat pelayanan yang relatif kecil terbukti dengan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja sistem. Waktu menunggu meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa sistem antrian SPBU roda 2 Pertamini Pertalite ini masih stabil pada kondisi normal. Sistem sangat sensitif terhadap tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan, serta perubahan kecil pada parameter sistem dapat menyebabkan peningkatan waktu tunggu yang signifikan. Analisa perubahan kondisi operasional. Untuk mengetahui sensitivitas sistem terhadap perubahan parameter dilakukan perhitungan sederhana terhadap tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Di sini terdapat tabel perbandingan kinerja sistem pada
berbagai kondisi yaitu kondisi normal, jam sibuk, dan pelayanan menurun. Dengan lambda dan mu satuannya jam serta rata-rata waktu tunggu dalam antrian dengan satuan menit. Hasil tabel ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kedatangan maupun penurunan tingkat pelayanan menyebabkan peningkatan yang signifikan pada waktu tunggu pelayanan. Hal ini menandakan bahwa sistem antrian cukup sensitif terhadap perubahan kondisi operasional. Selanjutnya, terdapat rekomendasi perbaikan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, memberikan beberapa saran rekomendasi bagi pengelola SPBU, yaitu yang pertama memberikan penambahan jalur atau pompa khusus roda 2 pada jam sibuk, kemudian menerapkan peningkatan efisiensi prosedur pengisian BBM, yang terakhir itu melakukan pemeliharaan rutin peralatan untuk menjaga kecepatan pelayanan. Kesimpulannya, sistem antrian pengisian BBM Pertalite kendaraan roda 2 di SPBU dapat dimodelkan menggunakan model antrian MM1 karena memiliki satu jalur pelayanan, satu petugas, kedatangan acak, dan waktu pelayanan bervariasi. Pada kondisi normal, dengan tingkat kedatangan 30 kendaraan per jam dan tingkat pelayanan 40 kendaraan per jam, sistem berada dalam kondisi stabil dengan tingkat utilisasi 0,75 serta waktu tunggu yang masih wajar. Namun, sistem sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kedatangan dan pelayanan. Peningkatan kedatangan atau penurunan pelayanan menyebabkan waktu tunggu meningkat signifikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efisiensi pelayanan, pemeliharaan peralatan, dan penambahan fasilitas pada waktu tertentu untuk menjaga stabilitas sistem dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Sinta Restu ASI STMT, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.